Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Ketemu lagi bersama Kapten Literasi di sini. Hari ini Kapten ingin menjelaskan sebuah pembelajaran tentang descriptive text. Udah siap? Oke. Baik, kita sama-sama ya cek di sini. Apa sih descriptive text itu? Kita coba cek. Oke. Seperti yang kita ketahui, descriptive text diajarkan di kelas 7 di semester 2 dengan kompetensi dasar 3.7 dan 4.7. Descriptive text adalah suatu jenis teks yang bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan sesuatu secara detail. Oke. Baik untuk descriptive person atau orang, and then animals atau binatang, place atau tempat, dan things atau benda. Yang dideskripsikan adalah bentuk dan ciri ataupun sifatnya dari apa yang ingin kita deskripsikan. Struktur teks atau generic structure daripada descriptive text adalah sebagai berikut. Kita punya dua, identification, di mana di sini kita mengenal objek atau hal yang akan dideskripsikan. For example, contohnya ya, this is my friends, this is my pet, and so on and so on. The second one is description. We describe that things in detail, menginformasikan ciri-ciri objek, misalnya sifat-sifat psikologisnya, perilakunya, tampilan fisik, dan lain secara spesifik. Jadi ingat, ada dua. Dalam descriptive text ada identification and description. Kemudian dalam descriptive text kita punya unsur kebahasaan. Descriptive text biasanya menggunakan unsur kebahasaan sebagai berikut. Kita tahu ada noun atau kata benda yang spesifik, misalnya my best friend, my dog, Borobudur Temple, dan lain-lainnya. Selain itu, terkadang juga menggunakan kata benda yang dapat memberikan kata sifat, misalnya an intelligent student. Dan mungkin ada juga dengan judul A Big Garden. Descriptive text tidak lepas dari pola kalimat. Pola kalimat yang digunakan di sini atau patternnya yaitu simple present tense. Simple present tense menggunakan bentuk daripada bentuk kata kerja pertama. Simple present tense ini mengenai habitual, our daily activities, and then daily routines, and then general truth, and so on and so on. Kita ketahui pola kalimat simple present tense terdiri dari subject, verb, and object. Jika subjeknya she, he, it, maka kata kerja yang mengikutinya, verb satunya harus menambahkan s atau es. Contohnya ya, she eats, he plays, it takes. Sedangkan untuk subjek yang they, we, I, you, cukup menggunakan verb satu saja tanpa tambahan s atau s. Contohnya, they eat, we play, I like, you love. Kemudian di simple present tense kita mengenal adanya adjectives. Kenapa sebelumnya kita sudah belajar mengenai adjectives? Kata sifat digunakan untuk memperjelas objek. Contohnya adjectives ada funny, cute, beautiful, kind. Contoh ya, satu kalimat ya. It is a funny cat. Ya, itu kucing yang lucu. Good. Kemudian di dalam pembuatan kalimat menggunakan simple present tense, kita tahu menggunakan auxiliary verb, yaitu can, yang artinya bisa, dapat, atau mampu.
Kita lihat ya contoh ya pembuatan descriptive text di sini. Contohnya my cat. Kita identifikasi dulu. Identification. I have a pet cat. Its name is Lofty. Kemudian setelah itu kita deskripsikan atau description. It's white and gray in color. It has lovely green eyes. Nah, kita secara detail menjelaskan seperti apa sih kucing yang kita punyai tersebut. Kemudian kita tambahkan it is a very soft fur. Bulunya sangat lembut. It eats fish and drinks milk. It can jump and catch a mouse. It plays with me when I come back from school. It takes to play with ball in the garden. It loves me and shows its love by licking me when I come back from school. It sleeps in a small basket near my bed. I love my pet very much and take care of it. That's all. Example of a descriptive text. Look again. My cat, I have a pet cat. Its name is Lovely. It's white and gray in color. It has lovely green eyes. It is a very soft fur. It eats fish and drinks milk. It can jump and catch a mouse. It plays with me when I come back from school. It likes to play with ball in the garden. It loves me and shows its love by licking me when I come back from school. It sleeps in a small basket near my bed. I love my pet very much and take care of it. Simple. This is a very simple. Now, seperti yang kita ketahui, kenapa kita belajar di rumah, home learning, karena terkait dengan COVID-19 atau COVID-19. Di mana COVID ini sangat berbahaya sekali sehingga seluruh siswa yang ada di Indonesia dirumahkan untuk belajar di rumah. Sedangkan guru-gurunya work from home. Kita juga bekerja di sini sambil mengajarkan kalian dari rumah. Nah, di sini terkait dengan coronavirus. So, now please create a descriptive text about coronavirus. Jadi kalian membuat suatu descriptive text tentang coronavirus atau virus corona. At least 10 sentences. Minimal 10 kalimat. Tadi udah diberikan contoh kan gampang. Yang pertama yang harus kalian lakukan adalah identification dulu. Ini ada langsung kalian bisa sambungkan. This is a virus. Its name is corona. And then description, it is blah blah blah. It has blah blah blah. It can blah blah blah, etc. Nah, kalian bisa membuat ini sebagai pembelajaran di rumah. Dan ini tugas dari kapten untuk kalian semua di rumah untuk membuat sebuah teks deskriptif tentang corona. Create a descriptive text about coronavirus. I think that's all for today. Thank you. See you. Jaga tetap kesehatan kalian semua dan sampai ketemu lagi. Bye bye.